Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adik-adik semua, apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat dan nampaknya hari ini bersemangat. Ini pertemuan kita yang ke-6 ya? Oke. Baik adik-adik sekalian, untuk materi kita di mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen ini ya, akan kita bahas tentang sumber daya manusia perspektif Al-Quran. Namun sebelum lebih jauh, kita buka dulu dengan doa. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menerima ilmu. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hai adik-adik sekalian, ini mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya manusia perspektif Al-Qur'an ya. Untuk sub CPMK mata kuliah kita ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep sumber daya manusia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi 3 komponennya. Pertama, konsep manusia dalam Al-Quran, teori fitrah manusia, dan manajemen SDM perspektif Al-Quran. Kita mulai dari sini. Baik adik-adik sekalian ya. Ini ada gambar ya, ada orang susah ini ngumpulkan apa namanya? Sampah. Biasanya ini di mana nih? Di tempat pembuangan sampah. Kemudian ini lebih miris lagi, ya. Seorang anak yang makan makanan tidak layak, ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan ini, pakaian yang compang-camping dan makan di tempat yang kotor. Kemudian yang ini kita lihat ya, menunjukkan apa dia nih? Sukses ini? Berhasil bersama, berkarir ya dengan teman-teman ya. Nah, adik-adik sekalian, menurut kalian apa perbedaan paling mendasar dari gambar yang tadi ya? Kalau yang pertama tadi kita lihat ya, menunjukkan orang-orang yang susah ya. Tapi yang kemudian yang berikutnya ini menunjukkan orang-orang yang sukses. Saya kasih waktu 2 menit coba untuk masing-masing memberikan pendapatnya. Sudah ada yang bisa menyimpulkan kira-kira? Coba, apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar tadi? Gambar orang miskin dan orang sukses ini itu pertama pasti kita lihat dari kekayaannya, dari harta bendanya itu. Oke. Orang miskin lebih sedikit bahkan hampir tidak punya, sedangkan orang sukses itu mempunyai kelebihan harta. Oh, oke, bagus sekali. Ada yang lain coba? Coba kamu. Kalau dari sudut pandang saya kan tadi ada 2 gambar. Iya. Iya, keuangan. Cuman kalau dari saya bisa menyimpulkan bahwanya orang usaha sama orang sukses itu mempunyai perbedaan dari pola pikir ya. Oke. Ada yang lain coba? Yang belakang coba. Yang pakai kacamata? Yang pertama itu Pak, mungkin mereka ekonominya rendah Ya. bawah, sedangkan yang ini mereka seperti orang yang berhasil dan sukses. Oke, bagus sekali ya. Berikutnya, adik-adik sekalian, kita perhatikan ya. Sebenarnya seperti apa sih konsep manusia dalam Al-Quran ya? Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama, bashar. Yang berikutnya, insan. Yang ketiga, anas. Yang keempat, Bani Adam. Nah, coba adik-adik, kira-kira dari 4 kata ini yang mana yang akrab dengan telinga kalian? Al-insan. Kenapa? Karena hafal surah At-Tinnya ya. Ini Al-insan ya. Nah, ini dia. Jadi dalam Al-Qur'an bahkan manusia ini sudah diberikan apa namanya? Kategorinya ya. Yang pertama dilihat dari al-bashar. Nah, ya. Al-bashar. Kalau disebut al-bashar
berarti manusia itu sebagai makhluk biologis. Kalau makhluk biologis bagaimana itu? Menikah, apalagi? Tumbuh, meninggal, itu pasti makhluk biologis ya, gitu. Nah, ini dia. Kemudian apalagi kalau disebut dengan bashar, seringkali kita melihatnya apa? Penampilan luar, fisiknya, sifat lahiriahnya, tinggi, besar, cantik, jelek, ya, kurus, gendut seperti saya, ya. Misalnya dalam surah Al-Kahfi ayat 18 sebutkan, Qul innama ana bashar. Coba dibaca. Qul innama ana bashar. Kemudian yang kedua, insan. Ini ya, manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi. Coba kita baca sama-sama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bahwa manusia itu memiliki akal budi yang dengannya dia apa? Merasakan dan mengambil keputusan. Ya. Kalau kita lihat ya, fitrah manusia itu ini. Kesucian dan berpotensi manusia itu sebenarnya sama semuanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhamkan tentang apa? Potensi untuk berbuat jahat dan potensi untuk berbuat baik. Sama-sama ya. Tapi kemudian potensi akal hati dan kemudian jasmani ini dimanfaatkan dengan sesuai orangnya masing-masing ya. Nah, kemudian ditambah apa lagi? Kecenderungan beragama. Dia pintar, punya fisik yang kuat, tapi jauh dari beragama, maka kadangkala apa? Jauh dari kehidupan yang baik. Kemudian apa lagi? Yang paling berpengaruh juga adalah pengaruh lingkungan dan pendidikan. Tadi kembali kita ya. Menurut adik-adik sekalian, kira-kira mana yang paling pengaruh dari 4 hal ini? Untuk saat ini? Lingkungan dan pendidikan. Oke, ada yang lain? Potensi akal dan jasmani. Kalau kecenderungan beragama, sejauh mana kira-kira ini ya pengaruhnya? Dia pintar, punya apa namanya, kedudukan yang bagus, harta yang cukup, tapi jauh dari kehidupan beragama. Kira-kira bagaimana hidupnya? Tidak tenang. Oke, apalagi yang lain? Tidak terarah. Ada yang lain? Oh, gelisah. Kamu? Hanya fokus dengan duniawi. Oh, fokus dengan duniawi, jauh dari kegiatan ukhrawiyah. Baik. Adik-adik sekalian, inilah dari sekian rangkaian bagaimana manusia dipandang dalam perspektif Al-Quran. Dengan harapan kedepannya kita menganggap manusia yang lain sederajat dengan kita ya, tidak membeda-bedakan apapun statusnya, agamanya, bagaimanapun juga tingkat ekonominya. Baik adik-adik sekalian, untuk nanti pertemuan berikutnya bisa kita elaborasi lagi ya tentang bagaimana materi tentang pengorganisasian. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya silakan. Sesuai dengan pikiran manusia itu kan Pak, mereka itu sudah memiliki potensi. Ya.